Nabi Elia pendengar dalam keheningan. Karena kebetulan hari ini adalah hari raya Nabi Elia untuk para Karmelit, ya. Jadi satu-satunya ordo atau juga kongregasi yang pelindungnya adalah Nabi dari Perjanjian Lama adalah Ordo Karmel, dan kami hari ini merayakan pestanya. Maka baik kalau kita berdoa lagi, doa kepada Bapa Nabi Elia. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, hamba-Mu Elia hidup di hadapan-Mu dan bertindak menurut sabda-Mu. Seperti Nabi-Mu Elia, bantulah kami untuk minum dari sumber kebijaksanaan-Mu. Lindungilah kami di Sungai Kerit, dan tuntun kami ke Gunung Karmel. Jauhkan hati kami dari semua allah-allah palsu, dan buka mata kami terhadap kebutuhan mereka yang menderita. Buka mulut kami untuk menyampaikan kedamaian dan keadilan. Buka hati kami untuk dapat mendengar suara-Mu dalam keheningan. Kirimkan malaikat-Mu untuk menguatkan kami ketika kami lemah. Kirimkan hujan rahmat-Mu untuk memuaskan dahaga hati kami. Ajar kami berbagi rezeki dengan mereka yang kelaparan dan membawa kehidupan ke tempat tiada harapan dan keputusasaan. Kirimkan kami sebagai nabi untuk memberitakan Injil-Mu. Izinkan kami memandang Engkau di surga bersama mereka yang bertemu dengan Putra-Mu Yesus. Semoga di Elia membimbing kami kepada Putra-Mu Yesus Kristus. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mengapa saya mengambil tema Elia, pendengar sabda dalam keheningan? Ya, karena kita kalau melihat dunia kita sekarang, bahwa dunia kita ini sangat bising, sangat ramai, ya, sangat sibuk. Ini gambar yang saya tampilkan adalah situasi Hong Kong sebelum pandemi, ya. Juga ketika pandemi pun sebetulnya tidak terlalu beda dengan situasi ini, karena Hong Kong memang nggak pernah di lockdown, ya. Jadi kesibukan itu terus ada, keramaian terus ada. Ya, kita semua mempunyai banyak pekerjaan, banyak mengikuti perkumpulan, banyak urusan, banyak aktivitas, ya. Sehingga ya hidup kita tidak punya waktu untuk berhenti sejenak, hening, ya. Maka kita diingatkan oleh Injil minggu kemarin. Masih ingat minggu Injil kemarin? Yaitu kisah tentang Maria dan Marta. Ya. Marta sibuk melayani Tuhan, sedangkan Maria mengambil bagian yang terbaik, duduk diam di kaki Tuhan dan mendengarkan setiap firman yang disampaikan Tuhan. Selain kesibukan, kita disibukkan oleh berbagai macam aktivitas, pekerjaan, perkumpulan, kegiatan-kegiatan rohani, urusan ini itu. Kita juga disibukkan dengan, dibisingkan dengan acara-acara hiburan, ya, yang menyenangkan, TV, YouTube, TV kabel, game. Nah, sekarang tidak hanya anak-anak yang kecanduan game, bapak-bapak juga banyak yang kecanduan game. Sampai di Cina itu dibangun pusat rehabilitasi, kebanyakan orang muda
yang kecanduan game. Jadi bisa lupa mandi, lupa belajar, lupa makan, ya. Nah, kita selalu disibukkan dengan hal-hal itu. Dan celakanya itu bukan hanya untuk orang dewasa, remaja, tetapi juga anak-anak. Ya. Ipar saya bercerita kepada saya bahwa dia mendapati anaknya yang kelas 4 SD itu tengah malam itu main game. Ya. Jadi kebetulan mamanya ini terbangun dan mendapati anaknya ini main game online jam 2 dini hari. Bayangkan betapa mengerikan situasi dunia sekarang ini. Ya, saya juga mendapat cerita dari teman-teman yang lain bahwa anak-anaknya juga sibuk nge-game terus. Ya. Nah, maka tak heran kalau banyak orang mengalami stres, mengalami depresi, mungkin sampai ke hal yang jauh mengalami gangguan jiwa, atau juga kehilangan arah dalam hidup ini. Karena kita disibukkan oleh berbagai macam hal. Kita tidak punya arah tujuan yang pasti. Dan orang sekarang itu rupanya takut untuk diam, takut keheningan. Jadi misalnya saja di Hong Kong ini hampir semua orang ketika jalan pun itu selalu tidak lepas dari HP. Ya. Saya tidak tahu di Indonesia situasinya, kalau di Hong Kong itu sambil jalan pun pegang HP, maka di Hong Kong ada peringatan-peringatan di mana-mana. Jangan memperhatikan HP karena menyebabkan terjadi banyak kecelakaan, baik mobil ataupun ketika mereka naik lift, naik elevator, karena semua fokusnya di HP-nya masing-masing. Ya. Maka hari ini kita mau diajak bersama untuk belajar dari Nabi ya, untuk belajar menemukan Tuhan dalam keheningan. Ya. Nah, ada sebuah ilustrasi tentang ini, mencari jam dalam jerami. Mengapa pentingnya dalam hidup itu kita perlu hening? Ya. Jadi ini ada cerita ilustrasi bahwa ada seorang petani yang mendapatkan hadiah dari anaknya yang dari kota sebuah jam tangan. Wah, karena ini hadiah dari anaknya, bapak ini kerja menumpuk jerami pun jamnya dipakai. Wah, karena anaknya yang memberi hadiah ini. Ya. Tanpa sadar kemudian jam itu terjatuh dari jam tangan itu terjatuh dari tangannya dan nggak tahu di mana. Wah, sadar-sadar ketika selesai pekerjaan dia mau lihat jamnya, jam tangannya, loh, kok tidak ada jam tangannya? Maka si bapak ini memanggil semua anggota keluarga yang lain, juga semua karyawannya untuk mencari jam tangan ini. Ya. Rame-rame semua bekerja di lumbung untuk mencari jam tangan itu. Tetapi, wah, tidak ditemukan juga jam tangan itu ya. Sudah hampir malam, sudah capek juga mereka karena sudah kerja seharian dan mencari jam itu. Akhirnya, udahlah diputuskan besok lagi kita cari rame-rame lagi. Bapak ini yang baru dapat jam tangan ini tidak rela juga. Ya, dia bersandar di salah satu jerami ketika semua anggota keluarga lain sudah pulang ke rumah, karyawan-karyawan juga sudah pulang ke rumah. Nah, bapak ini masih bersandar di antara tumpukan-tumpukan jerami itu. Dia capek, dia hening.
apa yang terjadi dalam keheningan itu? Dia mendengarkan tik tok tik tok tik tok tik tok. Ya, dia mendengarkan suara detak jam, detik bunyi jam itu ya. Tik tik tik. Ya. Apakah jam itu tadi tidak ada di situ, di jerami itu? Ada. Jam itu berbunyi juga ketika banyak orang mencari di antara tumpukan jerami, jam itu berbunyi dan tetap bekerja. Tetapi karena sibuk, karena ramai, banyak orang di situ, suara jam yang pelan itu tidak terdengar. Tetapi ketika semuanya tidak ada di situ, hanya ada keheningan, maka sang Bapak dapat mendengarkan suara jam, detak jam ini tadi. Ya. Nah, cerita ini juga yang mau kita renungkan bersama dalam cerita Nabi Elia di Gunung Horeb. Nah, tapi sebelumnya mari kita lihat siapa sih Nabi Elia ini. Kita tidak tahu banyak tentang Nabi Elia. Ya. Dalam bahasa Ibrani, Elia itu namanya Eliyahu, yang berarti Yahweh. Dia berasal dari Tisbe Gilead. Ya. Gilead adalah satu nabi besar dari kerajaan Israel Utara yang hidup pada abad ke-9. Hidup pada zaman Raja Ahab, Ahasia, dan Yoram. Elia berpenampilan unik. Dia memakai pakaian bulu, memakai ikat pinggang seperti Yohanes Pembaptis. Ya. Dan dia menjalani hidup asketik persis seperti Yohanes Pembaptis. Kalau saudara-saudara ingat, maka sebetulnya Yohanes Pembaptis adalah Elia baru yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan itu memang janji Tuhan kepada bangsa Israel bahwa dia akan mengirim Elia sebelum putranya Yesus itu datang. Ya. Nah, Elia adalah nabi yang berani, ya, nabi yang tegas, tetapi juga penuh belas kasih. Nah, mari kita lihat. Nah, ini ada peristiwa-peristiwa yang menggambarkan hidup Nabi Elia, ya, yang ada apinya itu. Elia mengadakan pertarungan dengan nabi-nabi Baal karena bangsa Israel hatinya sudah condong kepada nabi-nabi Baal, dan Elia menantang nabi-nabi Baal dengan membuat mezbah. Jadi Elia berkata, siapa kalau Allah yang benar akan mengambil persembahan itu, ya. Itu di Gunung Karmel. Lalu ini Elia juga menegur Ahab, ya, yang telah membawa bangsa Israel jauh dari Tuhan. Ya. Ini juga ada peristiwa malaikat yang membangunkan Elia di Sungai Kerit dan memberi makan. Ya. Ketika dia lari karena mau dibunuh oleh Isabel, istri Raja Ahab, Elia juga membangkitkan anak janda yang mati, dan itu ada peristiwa terangkatnya Nabi Elia ke surga dengan kuda berapi dan meninggalkan mantelnya kepada muridnya. Ini cerita tentang nabi besar Nabi Elia. Ya. Next, kita mau melihat sekarang, seperti saya katakan bahwa hari ini para Karmelit itu merayakan hari raya Nabi Elia. Ya. Apa hubungannya Elia dan para Karmelit sih sebetulnya? Ya. Nah, pada awal abad ke-13, ya,
ada sekelompok peziarah dari Eropa datang ke Tanah Suci dan memilih hidup asketik di Gunung Karmel. Dan juga sebagian tentara perang salib ya, itu naik ke Gunung Karmel menjalani hidup asketik, hidup bertapa ya, di Gunung Karmel. Nah, di Gunung Karmel orang teringat dengan Nabi Elia. Ya, ketika Nabi Elia berperang melawan dewa-dewa Baal itu ya, di Gunung Karmel. Dan kebetulan di Gunung Karmel itu ada sumber air yang dinamakan sumber Elia. Ya. Wadi Ain Esyah, ya, sumber Elia. Nah, di situ Karmelit Awali berkumpul. Ya. Nah, beda dengan serikat atau ordo yang lain, mereka punya bapak pendiri. Ya. Misalnya SWT, Anodus Jansen, para Fransiskan punya Santo Fransiskus, pendiri mereka, Dominikan, Santo Dominikus. Tetapi Karmel, para Karmelit tidak punya pendiri. Ya. Mereka itu orang-orang yang berkumpul di sekitar sumber Elia ini, yang kemudian bentuk komunitas. Ya. Dan mereka mengangkat Nabi Elia sebagai bapak inspirator dan juga Maria menjadi pelindung mereka. Ya. Jadi pelindung utama para Karmelit adalah bapak Nabi Elia dan Maria. Kemudian Maria mendapat gelar Maria dari Gunung Karmel karena memang kapel yang pertama para Karmelit di atas Gunung Karmel dipersembahkan kepada Santa Perawan Maria. Ya, maka sejak itu para Karmelit disebut saudara-saudara Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Dan juga di atas Gunung Karmel ini Nabi Elia melihat vision, melihat suatu penglihatan akan Maria yang akan melahirkan Yesus. Jadi ceritanya ketika itu Elia menutup langit karena kejahatan Ahab dan bangsa Israel yang telah menduakan Tuhan, sehingga selama 3 tahun di Israel tidak ada hujan sama sekali ya, kekeringan yang luar biasa. Tetapi kemudian di atas Gunung Karmel ini Elia melihat ada awan kecil yang datang dari laut yang akan membawa hujan. Ini memperlambangkan, awan itu memperlambangkan Maria, dan hujan itu melambangkan Yesus yang membawa kehidupan dan kesegaran bagi dunia. Nah, di atas Gunung Karmel itu kejadian ini terjadi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita mau melihat tentang Nabi Elia, pendengar sabda Allah dalam keheningan. Akan saya bagi menjadi 3 pokok pembicaraan besar. Ya. Yang pertama, suara hening di puncak Horeb. Di Horeb, Elia mendengar suara. Dan ketiga, kontemplasi. Ya, mari sebelumnya kita mau baca perikop pendek dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 13. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup,
dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Bapak Ibu, mari kita hening sejenak. Silakan Anda membaca kembali perikop pendek ini dalam hati masing-masing. Bapak Ibu, apakah Anda ada yang tahu bahwa peristiwa ini disebut peristiwa apa dalam teologi? Apa ada yang tahu? Peristiwa apa ini ya? Ya, peristiwa ini adalah peristiwa teofani. Ya, dalam teologi disebut peristiwa Elia di Gunung Horeb. Ini adalah peristiwa teofani, yaitu peristiwa Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia. Ya. Dan dalam perjanjian lama, kisah peristiwa teofani ini memang selalu didahului dengan peristiwa-peristiwa alam seperti angin, badai, gempa, atau api. Kalau Bapak Ibu ingat peristiwa teofani yang terjadi pada Musa, itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk api, ya. Semak yang tidak semak berapi yang tidak terbakar. Jadi semak itu terbakar oleh api, tetapi tidak habis, gitu ya, tidak habis terbakar oleh api. Nah, kemudian di situ Allah berbicara kepada Musa. Nah, di sini juga peristiwa teofani, karena ada gempa, ada angin besar, ada api. Tetapi yang heran bahwa dalam kisah Nabi Elia, kita melihat apa? Ketika angin badai, ketika gempa datang, ketika api datang, apa yang terjadi?
dalam peristiwa ini dikatakan Tuhan tidak ada di situ. Ya. Kalau kita lihat ayat yang tadi, mulai ayat ke 11. Angin besar dan kuat datang, tetapi tidak ada Tuhan. Masih di ayat 11, dalam gempa tidak ada Tuhan. Ayat 12, api, datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan. Ya, padahal dalam kisah-kisah yang lain itu kalau ada api datang, gempa datang, badai datang, Tuhan menyatakan dirinya. Tapi dalam kisah Nabi Elia, ternyata Tuhan tidak datang dalam api, tidak datang dalam badai, tidak datang dalam gempa. Tetapi Tuhan datang dalam angin sepoi-sepoi basah. Ya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut angin sepoi-sepoi basah. Nah, ini sangat mengejutkan sekali karena memang tidak lazim pernyataan diri Allah tidak terjadi dalam api, badai, dan angin. Tetapi dalam angin sepoi-sepoi basah. Dan di situ juga tidak dikatakan bahwa ada Tuhan. Tetapi yang menarik pada ayat ke-13, dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Ya, di sini tidak sampai habis tidak dikatakan Tuhan ada, tapi Elia mendengarnya dan ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Nah, ini menarik bahwa tindakan Elia ketika sudah mendengar suara siapa? Suara Tuhan dalam keheningan, lalu ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Itu menandakan bahwa Tuhan hadir. Tuhan sudah hadir di hadapan Elia, maka dia menutup mukanya dengan jubah. Ya, karena memang dalam Keluaran pasal 33 ayat 20 dikatakan, tidak ada seorang manusia pun yang dapat melihat Tuhan. Kalau manusia melihat Tuhan, maka dia akan mati. Ya. Kita manusia yang berdosa ini tidak mampu melihat keilahian Allah yang Maha Kudus. Ya, maka kalau manusia melihat Tuhan, pasti akan mati. Itu ditulis dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 20. Dan seperti Musa ketika mendapatkan pernyataan diri Tuhan di atas Gunung Tabor, ya, Gunung Sinai, Gunung Sinai pada pasal 33 ayat 6, ya, Musa juga menutup wajahnya, ya, karena memang tidak ada seorang manusia pun yang dapat melihat Allah. Ya. Yang menarik, sebetulnya bunyi angin sepoi-sepoi basah. Ya. Kalau badai jelas ya, saya hanya membayangkan sepoi-sepoi basah itu mungkin sebenarnya tidak ada bunyinya, ya. Tidak berbunyi apa-apa. Kalau berbunyi berarti itu angin cukup kuat, maka ada bunyi. Yang dimaksud angin sepoi-sepoi biasa mungkin sebenarnya kita tidak mendengar bunyi angin, ya, tapi kita bisa merasakan, ya.
Jadi Elia di sini dalam keheningan Elia tidak mendengarkan suara apa-apa, tetapi dapat merasakan kehadiran Tuhan. Ya. Dalam keheningan Elia mendengar suara Tuhan. Ya. Bukan suara secara fisik. Ya. Karena waktu itu memang sebetulnya hening. Tidak ada bunyi fisik. Ya. Suara keheningan itu bagi Elia tidak kosong. Keheningan itu berbicara. Dan Elia sungguh dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam keheningan. Dan melalui keheningan ini, Allah menyatakan kehadirannya. Dan ini sangat baru dalam kitab suci. Ya, karena dalam peristiwa-peristiwa Allah menyatakan dirinya selalu ditandai dengan peristiwa alam yang dahsyat tadi. Ya. Dan yang cukup menarik bahwa dalam kisah ini dibuka dengan dua dialog. Yang pertama tadi, ya, 13b, datanglah suara, apa kerjamu di sini, hai Elia? Ya. Ada dialog antara Elia dan Tuhan dalam keheningan. Ya. Sekarang kita masuk ke bagian kedua di Horeb. Elia mendengar suara. Ya. Jadi penting sekali dalam kehidupan kita keheningan. Karena dalam keheningan ada dialog antara diri kita sendiri dan juga dengan Tuhan. Nah, yang kedua kita mau melihat di Horeb Elia mendengar suara. Ya. Di Horeb Elia mengalami teofani. Ya. Di atas gunung Horeb Elia mengalami teofani. Juga ada peristiwa besar yang lain yang mungkin perlu kita ingat dalam hal ini, ya, selain yang sudah saya sebut ada teofani Tuhan kepada Musa dan juga kepada Yesus di atas gunung. Ya. Seperti dijelaskan, yang saya jelaskan bahwa tanda-tanda teofani disertai tanda-tanda alam yang dahsyat, angin badai, gempa api, awan, ya, awan yang luar biasa. Itu juga terjadi sampai sekarang kalau kita mendengar cerita-cerita atau kisah-kisah penampakan selalu juga disertai hal-hal seperti ini, seperti kalau yang terjadi di Fatima ketika anak gembala itu mendengar suara yang menggelegar, ya, sebelum malaikat datang, Bunda Maria datang. Juga ketika di Mergujore, ya, itu fenomena matahari, nah, itu sangat biasa. Tetapi di Gunung Horeb, Allah tidak hadir dalam fenomena-fenomena alam yang dahsyat, tetapi Allah hadir dalam keheningan, dalam hal yang biasa saja. Ya. Nah, sekarang Allah hadir dalam keheningan. Dan keheningan ini yang dipilih oleh Yahweh untuk menyatakan kehadirannya. Dalam keheningan, Elia mendengar sabda Tuhan. Inilah mungkin yang mau menunjukkan hubungan yang mendalam antara dua pribadi. Keintiman dan kedekatan antara dua pribadi dalam keheningan. Ya. Semakin orang hubungannya dekat atau mendalam satu dengan yang lain, walaupun tanpa kata, orang itu bisa saling mengerti. Ya.
Jadi dites saja kalau Bapak Ibu hubungan suami istri cukup mendalam, pasti satu sama lain pasti bisa merasakan apa yang dialami istrinya, dirasakan istrinya, dirasakan pasangannya, anaknya, tanpa pasangannya atau anak-anaknya, anggota keluarga yang lain mengatakan. Ya, pasti bisa merasakan, walaupun tanpa kata. Ya, itu mau menunjukkan bahwa hubungan yang mendalam, yang intim antara pribadi-pribadi itu. Tanpa kata, tapi bisa ada komunikasi, ada dialog, ada pesan yang disampaikan. Nah, juga dalam keheningan ini ternyata Allah berbicara kepada Elia. Ya. Jadi teofani itu adalah peristiwa sabda. Ya. Dan ini adalah menjadi pengalaman sentral dari bangsa Israel. Ya. Bahwa kalau Allah menyatakan dirinya, Allah mau bersabda, Allah mau membawa keselamatan bagi bangsa Israel. Nah, kunci dari teofani tidak lain adalah mendengarkan sabda. Ya. Seperti pada peristiwa Musa, Allah bersabda. Juga ketika Yesus dimuliakan di atas Gunung Tabor, Yesus juga mengalami teofani, ya. Selain transfigurasi, juga mengalami teofani di mana Allah hadir dan menyatakan dirinya. Apa yang dikatakan ketika di atas Gunung Tabor, ketika peristiwa transfigurasi, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan juga dalam peristiwa Nabi Elia, Tuhan juga bersabda, dan Elia mendengarkan sabda Tuhan dalam keheningan. Ya. Bapak Ibu, kita dari peristiwa ini diajak untuk menemukan Tuhan dalam hal-hal biasa, dalam hal-hal kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua, dari peristiwa kehidupan sehari-hari yang biasa itu, kita diajak untuk mendengarkan suara Tuhan. Jadi jangan beranggapan bahwa Tuhan berbicara dalam peristiwa-peristiwa besar yang dahsyat, yang luar biasa. Tapi Allah setiap hari bersabda melalui hal-hal yang biasa. Hanya seperti cerita ilustrasi tadi, karena kita terlalu sibuk, terlalu banyak urusan ini itu, banyak suara-suara yang ada di sekeliling kita, seringkali suara Allah tidak mampu kita dengarkan, ya, karena suara Allah itu suara yang lembut, yang pelan, yang halus, maka sangat dibutuhkan keheningan. Nah, kami para Karmelit belajar hidup mistik, hidup kontemplasi itu dari Bapak Nabi Elia. Ya, jadi peristiwa ini yang menjadi dasar bahwa Elia adalah seorang mistikus, seorang kontemplatif. Ya, bagaimana dia menemukan Allah dalam keheningan. Nah, kita setiap orang Kristen sebetulnya diajak untuk menjadi kontemplatif, menjadi orang-orang mistikus. Ya. Apa sih hidup kontemplatif itu? Adalah hidup yang kita hidup lihat peristiwa dalam kehidupan yang ada di sekitar kita dengan menggunakan mata dan hati Allah. Ya. Itulah makna dari kontemplasi. Ya. Bahwa kita
itu melihat peristiwa dalam kehidupan dengan mata dan hati Allah. Ya. Itu hanya dimampukan kalau kita selalu hidup di hadirat Allah seperti Nabi Elia. Nah, untuk selalu hidup di hadirat Allah, syaratnya adalah keheningan. Ya. Kita belajar hening dulu. Ya. Maka penting dalam kehidupan Kristen ada waktu-waktu yang namanya rekoleksi, retret, ya, di mana kita mengambil waktu hening untuk mendengarkan suara Allah. Jadi yang pertama-tama tugasnya ketika retret, rekoleksi, itu mendengarkan suara Allah dalam keheningan. Nah, sulitnya kita orang-orang Katolik kalau retret itu seneng yang rame-rame, yang gegap gempita. Kalau mencari pembicara ya yang bisa membuat tertawa terbahak-bahak, pokoknya acaranya yang menyenangkan. Ya. Nah, di sini terjadi kesulitan lagi. Kalau kita belajar peristiwa hari ini bahwa ya Allah ternyata hadir dalam keheningan, dalam hal-hal yang biasa. Ketika hidup kita masih ramai, disibukkan dengan hal-hal yang lain, kita akan sulit merasakan kehadiran Allah. Nah, maka kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi kontemplasi yang bisa menjaga keheningan dan juga mendengarkan sabda. Ya. Kita diajak belajar keheningan karena dengan menciptakan keheningan itu kita dapat melibatkan diri lebih mudah dalam doa-doa pribadi, masuk dalam doa kita. Ya. Dan kalau kita mempunyai hidup doa yang baik, ya, kita juga dimampukan untuk dapat mendengarkan sabda Allah. Lebih baik lagi, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan mau dalam peristiwa kehidupan yang terjadi dalam hidup kita. Ya, itu kira-kira renungan pada hari ini. Kita ada doa pendek yang terakhir sebelum mungkin ada sesi tanya jawab. Mari kita bersama-sama berdoa kembali. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah memperkenankan Nabi Elia, Bapa kami, hidup di hadirat-Mu dan bekerja dengan segiat-giatnya bagi kemuliaan nama-Mu. Berilah kiranya kepada hamba-hamba-Mu ini kerinduan untuk selalu mencari wajah-Mu, agar kami dapat menjadi saksi-saksi setia cinta kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.